Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa RDQ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari yang berkah, hari yang mulia, tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah, saya mengajak kaum muslimin, saya mengajak pemirsa RDQ TV untuk bersama-sama mentadabburi surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan berada dekat dengan mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga itu sebagai karunia terbaik dari Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia dahulu adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Mereka memaksimalkan malam mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharhum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka bangun untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak yang telah mereka persiapkan, yang telah mereka peruntukkan untuk orang-orang yang du'afa, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa RDQ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat Allah yang mulia ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah di akhir hidupnya mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Allah siapkan surga yang terbaik untuknya. Bahkan surga yang dijanjikan, dijaminkan oleh Allah bagi mereka adalah surga-surga yang teratas. Karena Allah mengatakan bahwa mereka dekat dengan mata air surga. Dan tidaklah mata air surga, melainkan berada di surga-surga yang teratas. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wal amalu bitanzil, orang-orang yang beramal berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang al-istidad fi yaumir rahil, selalu mempersiapkan bekal terbaik mereka untuk menghadapi datangnya kematian dan untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan mereka ar-ridho bil qalil, bersifat qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan rezekikan kepada mereka, sehingga dari hati mereka jauh dari ketamakan, jauh dari penyakit hasad. Pemirsa RDQ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah mendapatkan surga. Dan mereka akan berada di dalam surga, mendapatkan apa saja yang mereka
harapkan, hajatkan di dalam surga sebagai balasan terbaik bagi mereka, disebabkan karena ketakwaan mereka ketika di dunia. Lantas seperti apakah ciri karakter orang-orang yang bertakwa itu? Pada ayat yang mulia ini Allah memberitahukan kepada kita ada 4 karakter utama, 4 karakter yang menonjol dari orang-orang yang bertakwa itu. Allah mengatakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bahwa sebelum mereka masuk ke dalam surga Allah, adalah mereka ketika di dunia dahulu adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ruang lingkup kebaikan itu ada 3, yaitu berbuat baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, berbuat baik kepada manusia dengan mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala, menolong manusia, meringankan beban-beban manusia, mempermudah urusan-urusan saudara muslimnya, menyantuni yatim dan duafa, dan kemudian berbuat baik kepada alam, yaitu berbuat baik kepada lingkungan, berbuat baik kepada binatang, dan berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Ini berarti bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mencintai kebaikan, orang yang mencintai perdamaian, orang yang mencintai kebersihan, orang yang mencintai lingkungan, orang yang jangankan kepada manusia, bahkan kepada binatang pun dia berkasih sayang. Kemudian orang yang bertakwa, karakter berikutnya yang menonjol darinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mengurangi jatah tidur malamnya untuk mengisi sebagian malam mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi malam mereka dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Qur'an, dengan banyak berzikir, banyak berdoa, atau melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mereka tidak mengisi malam mereka dengan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, seperti menonton film-film porno, seperti berzina, atau perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, karakter yang ketiga yang menonjol darinya, wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka selalu bangun di waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu sepertiga malam terakhir, dan waktu sahur berakhir dengan azan subuh berkumandang. Orang yang bertakwa itu selalu bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa orang yang bertakwa itu selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang untuk beristighfar kepada Allah, sehingga waktu terbaik beristighfar adalah di waktu sahur. Dan karakter yang keempat yang menonjol dari orang yang bertakwa, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yaitu mereka sangat sadar bahwa pada harta mereka ada hak saudara-saudara muslim mereka untuk mereka peruntukkan kepadanya, untuk dia sisihkan sebagian dari hartanya diberikan kepada saudara-saudara muslim tersebut, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Dia telah menyisihkan hartanya untuk diperuntukkan kepada kaum duafa. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa RDK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 karakter yang kami sebutkan sebagai karakter menonjol dari orang-orang yang bertakwa itu, sebenarnya di bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, sebagai bulan latihan, sebagai bulan pembelajaran, kita dididik oleh Allah, ditempah oleh Allah dengan bulan yang dikondusifkan oleh Allah untuk supaya kita bergaya hidup takwa, untuk supaya kita terbiasa dengan karakter orang-orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan kita dididik, kita dilatih dan dibiasakan untuk berbuat baik, mencintai saudara-saudara muslim kita, mencintai alam semesta ini, untuk kita cinta kebersihan lingkungan, kita tidak melakukan kerusakan di alam, dan tentu terutama adalah untuk berbuat baik dengan Allah, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kita menjalankan ibadah puasa dan kita jujur dalam ibadah puasa ini. Maka ini adalah suatu bentuk latihan agar kita
terbiasa dengan berbuat ihsan. Di waktu malam Ramadan, kita kemudian dididik, dilatih dengan serangkaian ibadah malam yang kemudian kita komitmen menjalankannya. Kurang lebih 30 malam kita menjalankannya. Masya Allah, tarawih dan witir. Kemudian kita pun menambah lagi di malam itu ibadah membaca Al-Quran. Kita bangun lagi untuk qiyamul lail. Maka sebenarnya pembiasaan yang terjadi di malam-malam Ramadan ini adalah supaya kita mampu mengamalkan Az-Zariyat ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Supaya kita itu terbiasa mengurangi jatah tidur malam dengan mengisi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan qiyamul lail, dengan baca Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan pembiasaan, bulan latihan, bulan untuk bergaya hidup takwa, yaitu mengamalkan surat Az-Zariyat ayat yang ke-17. Dan juga ternyata di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk bangun di waktu sahur. Meskipun kita bangun di waktu sahur adalah untuk makan di waktu sahur, tapi yang diinginkan oleh Allah agar supaya kebiasaan bangun sahur jangan hilang meskipun Ramadan telah lepas. Kebiasaan bangun sahur harus terus berlanjut agar supaya kita bisa mengamalkan ayat yang ke-18 dari Az-Zariyat. Wabil asharhum yastaghfirun. Bahwa nanti di luar bulan Ramadan kita tetap bangun di waktu sahur untuk bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa RDK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kebiasaan bangun sahur jangan hilang dengan hilangnya Ramadan. Melainkan terus berlanjut agar supaya kita bergaya hidup takwa, yaitu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Dan di bulan Ramadan bukankah kita dilatih untuk memperbanyak sedekah? Sampai Nabi mengatakan afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Agar supaya kita terbiasa bergaya hidup takwa, yaitu dengan banyak bersedekah, dengan banyak berinfak, membantu saudara-saudara muslim yang kesulitan dan kesusahan. Kita beri makan kepada orang-orang yang berpuasa, untuk memberikan gambaran bahwa di luar sana setelah Ramadan ada banyak orang-orang yang mereka tidak bisa makan dikarenakan kekurangan, keterbatasan secara finansial. Maka kita menolong mereka, kita membantu mereka sebab kita terbiasa memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang haus di bulan Ramadan. Ketika mereka berpuasa, maka kemudian kita pun harus menolong, membantu, memberi makan, memberi minum kepada orang-orang yang kelaparan dan kehausan di luar sana, di luar bulan Ramadan, dikarenakan mereka keterbatasan secara finansial. Maka ini merupakan pendidikan dari bulan Ramadan untuk membentuk karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bergaya hidup sedekah. Dan gaya hidup sedekah itu adalah sebagaimana firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang ketika mereka berinfak, ketika mereka bersedekah, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun mereka tetap bersedekah. Kenapa? Sebab mental dan gaya hidup mereka adalah gaya hidup orang-orang yang cinta bersedekah. Sehingga keterbatasan secara finansial tidak menghalangi untuk bersedekah. Itulah karakter yang menonjol dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga bulan Ramadan yang kita jalani mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Pribadi yang sesuai dengan penggambaran Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, sehingga dengan kelayakan dan kepantasan atau dengan gaya hidup takwa yang kita jalani di bulan Ramadan, kita benar-benar menjadi pribadi takwa dengan gaya hidup tersebut, sehingga kemudian insya Allah kitalah yang dimaksudkan oleh Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.